Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah sahabat yang sejati. Ketika Bapak Ibu dan saudara semua mendengar kata sahabat atau hari sahabat, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Hari Minggu, sahabat bukan hari Minggu. Sahabat itu hari Sabtu. Maka ada gereja tertentu yang beribadah pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Lalu kenapa gereja-gereja Kristen, termasuk Katolik, itu merayakan ibadah pada hari Minggu? Karena kita mengacu pada peristiwa Yesus bangkit. Yesus bangkit hari apa? Hari Minggu. Jadi sahabatnya berubah jadi Minggu. Karena acuan kita melalui peristiwa kebangkitan Yesus, kita yang dahulunya mati sekarang hidup. Karena Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, apakah sama pemahaman sahabat dengan hari Minggu? Apakah hukum yang Taurat yang tadi kita dengarkan itu, ada 10 hukum tentang ingatlah dan kuduslah hari Sabat masih berlaku enggak? Masih enggak? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada banyak hal yang bisa kita kaji tentang Sabat dan hari Minggu. Tapi kebanyakan kita sepakat bahwa Sabat atau hari Minggu itu adalah hari perhentian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau itu hari perhentian, apa maknanya? Berhenti bekerja, berhenti beraktivitas, atau berhenti dari kegiatan rutinitas masuk ke dalam kegiatan healing. Ini zaman ini kan ada healing, itu kan penyembuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, waktu saya persiapkan malam ini, saya teringat sebuah kisah. Itu ada seorang tulis dari negara maju. Dia mengunjungi satu desa lain. Tulis ini adalah manajer profesional di bagian keuangan. Dia tidak seperti tulis yang lain yang kalau pergi wisata itu wisata target dan wisata target. Pokoknya yang penting saya berfoto, ya kan? Saya pernah mengunjungi ini, saya bisa bercerita. Tapi nggak pernah menikmati. Seorang teman saya dari jalan satu hari dia bilang, Pak Lu, saya mau ke Malaysia. Saya bilang berapa hari? 5 hari. Kemana kamu pergi? Ke semua spot semenanjung Malaysia. 5 hari cukup. Saya bilang, bro, kalau 5 hari kamu berkeliling Malaysia, kamu pulang pasti sakit. Dia bilang, yang penting kan udah keliling Malaysia. Waktu selesai wisata, saya dengar dia sakit. Kenapa? Habis energi untuk apa? Untuk melakukan perjalanan. Nah, turis ini beda. Dia hanya menetapkan hati untuk tinggal selama seminggu di desa.
Dia mau menyembuhkan dan memulihkan diri dari rutinitas dan ingin menikmati alam ciptaan Tuhan, dan kemudian ingin merasakan betapa Tuhan itu baik dalam hidup. Kadang dia berjalan di pantai, kadang dia duduk di atas bukit, dia lihat pemandangan. Tapi selama seminggu itu Bapak-Ibu sekalian, dia memperhatikan asal setengah bapak setengah bayi yang tiap pagi itu berangkat ke laut untuk nangkap ikan. Tapi nggak sampai tengah hari dia udah pulang. Satu hari dia mendekat dengan ikan. Ikan yang dibawa nggak banyak. Jadi harapnya tiap hari diangkat. Nah setelah dia dapat ikan, dia bawa ke rumah, istrinya di rumah. Lalu dia mulai bermain sama anak-anaknya. Mereka berlarian di pantai. Nah, duduk-duduk ngopi. Lalu seperti orang yang ada kerjaan, seperti tulisan dilihat matahari terbenam. Lalu setelah itu mereka kumpul bersama keluarga, bicara ngalor ngidul. Hari terakhir Bapak-Ibu sekalian, tulis itu berbicara kepada nelayan. Dia bilang, Pak, mohon maaf, selama seminggu ini saya jadi prihatin. Kenapa prihatin? Bapak ini gak bisa ngatur hidup. Nah itu bingung menurut saya. Kenapa saya gak bisa ngatur hidup? Saya lihat, kalau Bapak dari laut itu, kenapa mesti pulang jam 10, jam 11, 2-3 jam? Bukankah bisa melaut sampai sore yang dapat ikan lebih banyak? Lalu setelah itu bertanya, kalau saya dapat ikan lebih banyak, untuk apa? Dan kamu bisa jual, kamu bisa dapat hasil yang lebih banyak. Setelah itu, nah saya kasih tahu, kamu nabung. Jadi kalau cuma uang, beli lagi satu perahu, pekerjaan orang lain. Sekarang kamu udah mulai 12 Tuhan. Lalu si turis itu mati sana, kita sebenarnya ada. Kamu tambah lagi perahu, aduh semua. Lalu si nelayan itu mengatakan, sampai mana? Dia bilang kira-kira 10 sampai 15 tahun. Kamu sudah mandiri secara keuangan. Setelah itu kamu seperti saya. Setahun 2 minggu keliling dunia, menikmati alam ciptaan Tuhan, bercengkerama dengan keluarga, kongko-kongko sama teman. Bapak Ibu kasih sekalian, apa yang disampaikan oleh nelayan ini? Setelah itu dengan rendah hati kita mohon maaf, Bapak lihat saya seminggu ini sedang apa? Bukankah sedang menikmati apa yang sedang Bapak bicarakan? Punya waktu yang bebas, bisa bermain, bisa bekerja dengan sukacita, enggak usah 5 hari seminggu, enggak usah lembur, tapi apa? Cukup 2-3 jam. Saya bisa menikmati matahari terbit, matahari terbenam, bermain sama anak
dan menikmati hidup yang Tuhan karuniakan, bukan 2 minggu dan 1 tahun, tiap-tiap hari. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, si manajer keuangan itu persis seperti orang-orang Farisi, persis seperti saya dan saudara. Ketika Tuhan memberikan syarat kepada manusia, sahabat dalam perspektif Tuhan itu adalah berkat, bukan belenggu. Sahabat itu mesti membebaskan saya dan saudara menjadi orang yang bisa menikmati hidup yang dikaruniakan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan mengingatkan kepada orang-orang Israel, umat pilihan, waktu kamu menjadi budak di Mesir, kamu tidak punya hari perhentian. Kamu bekerja di bawah paksaan, tidak menerima upah yang layak, tidak bisa membuka ruang untuk bercengkrama dengan keluarga, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan membebaskan mereka, maka Tuhan katakan, ingat, kerja itu ada batas. Engkau perlu hari perhentian, hari di mana kamu menata kembali kehidupan yang kamu jalani. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tapi bagi orang Farisi, ketika mereka menjalani sabat, persis seperti kita, ada orang yang melanggar langganan ini, beraktivitas lebih. Mungkin cuma 1 orang atau 2 orang, lalu ditulis, wah ini melanggar. Kalau ada 2 orang melanggar, berarti ada potensi orang lain melanggar. Keluar dalam aturan, tidak boleh menabur. Lalu pada hari Sabat mereka lihat lagi, banyak orang nggak beribadah, ada banyak orang yang nggak menikmati hari perhentian itu. Tapi kalau ada ke kebun untuk panen, kembali dilarang menabur dan memanen. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lalu muncul lagi aturan, makin lama makin banyak. Sama dengan beberapa gereja. Kalau kita baca peraturannya, makin lama makin banyak. Tapi bersyukur untuk MJ Ramani, ya kan? Ketika hadir nggak ada aturan, betul kan? Siapa yang boleh pakai? Cuma dihimbau prioritas lansia, prioritas orang yang punya keterbatasan. Tapi tidak ada larangan. Saya mau masuk, mau keluar, mau pakai, nggak ada larangan, itu kan? Kenapa? Karena memang lift itu dihadirkan untuk semua orang. Tapi ada sisi prioritas. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita itu adalah nggak percaya. Kita lebih suka melihat hitam di atas putih, betul kan? Saya kaget Bapak Ibu sekalian ketika di Filipina hampir 12 hari. Ketika kami naik bus, kalau untuk lansia itu ada diskon 20%. Jadi temanku lansia,
Dia ngomong begitu kondektur datang, dia bilang senior citizen. Udah, dia gak minta KTP, langsung. Pergi ke KFC Indonesia, masuk sana, dia masuk dengan senior citizen, langsung counting 20%. Lalu di supermarket Bapak Ibu sekalian ada antrian untuk senior citizen. Temanku baru nggak sampai 50 tahun, tapi dia udah pergi. Dia langsung masuk ke sana. Tapi si pelayan itu kasih ini belum 60, dia bilang sorry, ini untuk senior. Langsung dia saya datang, saya bilang senior. Udah langsung, enggak lihat paspor, enggak lihat KTP. Yang paling menarik Bapak Ibu sekalian, waktu kita antri di imigrasi, saya lihat orang yang masuk ke imigrasi itu dilayani. Saya belum 60 Bapak Ibu sekalian, setengah tahun lagi 60. Saya kasih paspor. Dia juga nanya. Mereka memperlakukan orang dengan cara manusia. Bapak Ibu dan saudara, kalau kita gimana? Begitu ketemu 60 tahun kurang 6 bulan. Apa yang terjadi? Oh belum 60 tahun, Pak, maaf ya Pak, antrian sebentar. Betul kan? Lalu besok keluar papan pengumuman senior citizen 60, di bawah 60 kurang 1 tahun 60. Sangat pun Bapak Ibu sekalian bagi orang Malaysia atau sedikit. Padahal Bapak Ibu sekalian belum tentu semua orang akan melakukan hal yang sama. Betul kan? Hanya gara-gara satu orang atau sekelompok orang, lalu aturan itu diberlakukan oleh semua orang. Dan saling banyak sama bagus. Banyak di antara kita yang kadang-kadang merasa enggak nyaman kalau lihat orang beribadah pakai sendal. Betul kan? Kita merasa enggak nyaman kalau melihat orang beribadah pakai kaos, pakai celana pendek. Tapi tahu nggak Bapak Ibu sekalian, di ibadah, ya kan? Di persekutuan tidak boleh khotbah pakai kaos, pakai celana pendek, pakai celana tinggi, nggak ada ribut. Jadi yang diributkan apa? Masalah kita yang tanya, betul kan? Tapi jangan lupa ibadah itu berkaitan dengan relasi pribadi kita dengan Allah. Kalau Anda dan saya fokus kepada kita, maka kita akan menatap sesuatu itu dengan cara yang berbeda. Kita tidak memaksakan kehendak kita di atas kehendak Tuhan. Kita tidak memaksakan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia di atas aturan yang datang daripada Tuhan. Hakikat sabat itu adalah untuk membebaskan, sehingga orang-orang yang merayakan sabat mereka bisa merayakan dengan penuh sukacita, tidak terbebani, tidak terbelenggu, dan tidak disingkirkan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita semua sadar bahwa ketika kita menjalankan ibadah kita, ketika kita membangun saat teduh kita,
ketika kita berdoa, ketika kita melayani, harusnya kita meyakini bahwa itu datang dari upaya kita untuk mewujudkan kehendak Allah. Beberapa waktu yang lalu saya berjumpa dengan beberapa misionaris. Lalu dalam sebuah dialog, si misionaris mengatakan seperti ini, lalu saya dan keluarga sudah lama tidak beribadah pada hari Minggu di gereja. Bingung gak saya? Misionaris gereja. Kalau kami makan, dia yang berdoa. Dan saya tahu beberapa komunitas di Indonesia sering meminta dia untuk berbicara tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya diam. Jadi saya juga tidak sedih. Saya ngomong istri saya, anak-anak saya juga tidak lagi beribadah di gereja. Saya coba memahami. Tapi apa kemudian itu? Karena kami beribadah bukan lagi terkait dengan uang dan waktu. Sama seperti saya. Bukan hanya satu hari itu menjadi hari berhenti. Hari yang membawa sukacita bagi saya untuk merayakan relasi dengan Allah. Tapi sahabat itu harusnya menjadi bagian dari hidup kita tiap-tiap hari. Memang teman saya ada istri. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ibadah di gereja kadang-kadang membelenggu, membatasi. Kadang-kadang ketika kita beribadah, kita pernah sulit menerima kehadiran anak-anak yang menangis. Betul kan? Kita datang ke beribadah, kadang-kadang kita tidak bisa mentoleransi kalau ada dering handphone. Kita bilang mengganggu, betul kan? Karena kita tidak berfokus kepada Tuhan, berfokus kepada diri kita. Saya pernah Bapak Ibu sekalian menyampaikan sebuah ilustrasi di salah satu khotbah di tempat ini. Yaitu tentang seorang bapak. Dia pertama kali datang ke gereja. Tapi karena memang orang setelah di layar model LCD diterangkan HP harap dinonaktifkan, betul kan? Atau dimatikan. Namanya pertama kali HP-nya tetap on. Tapi apa yang terjadi Bapak? Di tengah-tengah ibadah HP-nya berbunyi. Lalu apa yang terjadi? Semua pendeta pembelajar dari rumah ini, siapa sih yang HP-nya bunyi? Benar. Lalu ketika kita masih bawa itu jadi ibu, udah punya namanya orang dulu makin HP kapan? Enggak. Dan temannya tidak tahu bahwa dia lagi di gereja. Udah baca nanti lagi. Bapak Ibu sekalian, hari Minggu si Bapak merasa dirinya adalah orang yang paling berdosa. Dia pulang dengan rasa bersalah. Lalu malamnya dia pergi ke barat, di mana orang gereja bilang itu tempat orang-orang berdosa. Lalu karena dia lagi galau, sekarang juga tangannya tak bisa bergerak. Si pelayan baru baru mobil, birnya jatuh tumpah. Dalam hati si bapak mengatakan,
ini kasihan banget. Mati, saya pasti semua orang lihat saya. Betul, saya pasti semua orang lihat dia. Tapi dengan muka yang tersenyum. Lalu si pelayan itu mendapat yang gawat. Lalu ada orang masih mengatakan, no problem, saya juga pernah jatuh di kau. Bapak Ibu dan saudara, kenapa terjadi perbedaan ketika seseorang berbuat salah di gereja dengan seseorang berbuat salah di tempat lain? Ada perbedaan berbeda. Karena saya dan saudara selalu dihantui dengan pola pikir orang-orang Farisi yang selalu mencari kesalahan orang lain. Yesus berbuat sedemikian rupa menyembuhkan orang, mengajar dengan kuasa Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Allah. Tetap saja mereka cari apa salahnya. Bahkan berkomplot dengan kaum Herodian yang dulu itu musuhan, sekarang bersatu untuk menjatuhkan Yesus. Sahabat bukan lagi menjadi karunia Allah, menjadi berkat Allah untuk manusia merayakan kehidupan, menikmati akan hadirat Allah, menikmati seluruh ciptaan Allah. Tapi sahabat kemudian dijadikan alat untuk membatasi, untuk membelenggu, bahkan untuk menjerat orang ke dalam kesalahan. Hati-hati Bapak sekalian. Sahabat yang sejati dari perspektif Allah itu adalah berkat. Itu mendatangkan sukacita bagi kita ketika kita beribadah, ketika kita melayani, dan ketika kita menjalani hidup kita. Sahabat itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Karena itu kalau Bapak Ibu sekalian membaca Mazmur 100, Bapak Ibu tahu orang Israel, umat Tuhan selalu diajak bersorak-sorak bagi Tuhan. Datang ke hadiratnya dengan penuh sukacita. Karena Tuhan punya yang dalam punya langit dan bumi. Tuhan menolong kita semua.